Halo teman-teman semuanya, video ini diupload oleh kelompok kami sebagai pemenuhan tugas e-Business Universitas 17 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Bapak Tan Evan Tandiono, SEM PSDM. E-Business kami berupa bisnis keripik, yaitu bernama Cemilin Yuk, yang beranggotakan Eka Pratiwi Wahyu, Mita Indrawati, Yusita Arianto, Asrita Ayuning Tias, dan saya sendiri, Nuril Tikri Aulia. Apa itu e-business? Pengertian e-business menurut para ahli. E-business adalah praktek pelaksanaan proses bisnis utama seperti perancangan produk dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi komputer dan data yang telah terkomputerisasi. Menurut Stephen Alter, e-business meliputi semua hal yang harus dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan kegiatan bisnis antar organisasi maupun dari organisasi ke konsumen, menurut Sid L. Hugh. Menurut Kalakota dan Robinson, menuliskan bahwa e-business adalah sebuah panduan yang kompleks antara proses-proses bisnis, aplikasi-aplikasi perusahaan, dan beberapa struktur organisasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu model bisnis. Menurut Mohan Shawnee dan Zen Zabin dalam O'Brien dan Marcus, menyatakan bahwa e-business merupakan manfaatan jaringan elektronik dan teknologi-teknologi yang berkaitan untuk membolehkan menemukan suatu proses bisnis mempunyai nilai yang lebih menguntungkan. E-business merupakan suatu kegiatan transaksi bisnis yang dilakukan dengan melalui perangkat elektronik atau juga dengan internet, sehingga perusahaan itu dapat langsung berinteraksi dengan konsumen, supplier, ataupun juga rekan bisnis. Alat dan media e-business. Yang pertama ada teknologi informasi dan komunikasi, yang kedua internet, yang ketiga kegiatan sasaran, yang keempat proses bisnis utama, yang kelima pembelian, penjualan, pelayanan, dan transaksi. Welcome to my business Cemilin Yuk. Produk yang dihasilkan dari usaha ini adalah berbagai macam makanan ringan seperti keripik basreng, keripik ikan wader, keripik makaroni, keripik usus. Makanan ringan merupakan makanan yang sangat digemari oleh masyarakat umum. Selanjutnya, macam-macam produk dari usaha kami adalah yang pertama keripik usus, yang kedua adalah keripik ikan wader, yang ketiga adalah keripik makaroni, yang keempat adalah keripik basreng. Adapun visi dan misi usaha kami. Misi usaha kami adalah menjadikan Cemilin Yuk dikenal banyak orang dan memiliki kualitas bahan dan cita rasa yang dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Misi usaha kami adalah yang pertama menciptakan cemilan kekinian sekreatif mungkin. Yang kedua adalah terus berinovasi dalam produk yang kami hasilkan. Yang ketiga adalah membuat konsumen percaya dengan kualitas produk. Selanjutnya adalah analisis SWOT dari usaha kami. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama adalah harga terjangkau, kualitas terjamin, bahan baku yang mudah didapat, dan yang terakhir adalah tidak menggunakan bahan pengawet. Yang selanjutnya adalah kelemahan yang ada dalam usaha kami. Yang pertama adalah rasa dan bentuk makanan ringan yang seragam, manajemen tradisional, dan sarana dan prasarana sederhana. Peluangnya adalah yang pertama pasar yang masih luas, dan yang kedua adalah bahan baku yang mudah didapat. Yang terakhir adalah ancaman, yaitu yang pertama adalah munculnya variasi makanan jajanan dan munculnya pesaing baru. Dan pemasaran dan promosi kami lakukan melalui offline dan online. Media pemasaran offline kami lakukan melalui Motimut karena hemat biaya dan tenaga. Media pemasaran online kami lakukan dengan cara Instagram, WhatsApp, dan juga lain. Customer yang menjadi target pemasaran dari produk Cemilin Yuk ini yaitu dari semua kalangan kecuali balita dan lansia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran. Terdapat 3 jenis strategi pemasaran dalam usaha bisnis keripik Cemilin Yuk di sini. Yang pertama yaitu daya tarik usaha. Dengan memanfaatkan media online diharapkan menjadi daya tarik dan kekuatan terhadap usaha itu sendiri. Yang kedua yaitu kualitas produk. Jaminan mutu kualitas produk sangat perlu menjadi perhatian utama agar pelanggan utama menjadi puas dan loyal berbelanja.
Yang ketiga yaitu harga produk. Perhitungan terhadap harga produk harus diperhitungkan dengan baik sehingga jika terjadi kenaikan harga di pasaran, maka setidaknya pelanggan akan tetap percaya dan tetap loyal serta bertahan berbelanja keripik di produk kami. Selanjutnya yaitu rencana operasi manajemen. Yang pertama adalah fasilitas, tempat pasokan barang, gadget dan pembukuan terkait aktivitas pemasaran dan keuangan, aplikasi internet terkait pemasaran produk, agen atau distributor yang terpercaya dan profesional, serta mitra pengantaran barang yang terpercaya dan profesional. Yang kedua yaitu proses produksi, melakukan open pre-order dan pemasaran terlebih dahulu yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kemudian melakukan pembelian bahan untuk pembuatan produk pada hari Rabu. Selanjutnya, proses pengemasan dilakukan pada hari Rabu dan Minggu. Yang ketiga yaitu pengendalian persediaan. Pasokan barang diprediksi dari permintaan konsumen yang sudah saling mengenal, maka dengan begitu kami lebih mudah untuk mengendalikan konflik. Selanjutnya di sini terdapat daftar harga dari produk Moramoreng. Yang pertama ada keripik cimol varian pedas ukuran 80 gram, harganya Rp16.500. Yang kedua ada keripik usus varian pedas ukuran 80 gram, harganya Rp16.500. Yang ketiga ada milidi varian pedas ukuran 80 gram, harganya Rp16.500. Yang keempat ada seblak goreng varian pedas ukuran 80 gram dengan harga Rp16.500. Dalam semua varian ini harganya sama yaitu Rp16.500. Selanjutnya ada daftar harga dari produk Cemilan Yuk. Yang pertama yaitu produk keripik usus original ukuran kecil 80 gram dengan harga Rp15.000. Keripik usus original ukuran besar 100 gram dengan harga Rp17.000. Keripik usus pedas ukuran kecil 80 gram dengan harga Rp16.500. Keripik usus pedas ukuran besar 100 gram dengan harga Rp18.500. Selanjutnya yaitu daftar harga dari keripik makaroni. Yang pertama ada keripik makaroni original ukuran kecil 80 gram dengan harga Rp8.000. Keripik makaroni original ukuran besar 100 gram dengan harga Rp10.000. Keripik makaroni pedas ukuran kecil 80 gram dengan harga Rp9.000. Keripik makaroni pedas ukuran besar 100 gram dengan harga Rp11.000. Dan selanjutnya ada keripik ikan wader varian original ukuran kecil 80 gram dengan harga Rp11.500. Keripik ikan wader varian original ukuran besar 100 gram dengan harga Rp14.500. Keripik ikan wader rasa jagung ukuran kecil 80 gram dengan harga Rp12.000. Yang terakhir yaitu keripik ikan wader rasa jagung ukuran besar 100 gram dengan harga Rp15.000. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang daftar harga produk Cemilan Yuk yang berupa varian keripik bakso goreng, di mana keripik bakso goreng ini terdapat banyak macamnya. Yang pertama yaitu ada original, kecil dan besar, yang mana ukuran kecil ini berukuran 80 gram dengan harga Rp9.000. Dan
yang ukuran besar ukuran 100 gram dengan harga 12.000. Yang kedua yaitu ada super pedas dengan ukuran kecil dan besar. Ukuran kecil tersebut dengan harga 10.000 dan ukuran besar dengan harga 13.000. Mengetahui harga-harga produk tersebut, kami bukan hanya melakukan penjualan yang seadanya, tetapi kami mempunyai tujuan tersendiri dalam kegiatan tersebut, yaitu tujuan usaha ini bukan hanya memenuhi tugas e-bisnis dan laba saja, melainkan juga mencari penekanan kepada pengalaman sebuah proses berbisnis. Karena melalui pemasaran dan penjualan ini kami dituntut untuk berinteraksi dengan orang banyak. Jadi kami dalam melakukan penjualan ini, kami bukan hanya tujuan utama kami mencari laba, tetapi terlebih kami mencari pengalaman dari bisnis ini. Yang mana pengalaman tersebut apabila kita melakukan bisnis, kita mendapat kegagalan atau keberhasilan, dari situ kami belajar dari bisnis tersebut. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan penjualan, di mana penjualan ini dilakukan selama kurang lebih 4 bulan, yaitu mulai bulan Maret sampai bulan Juni. Dengan waktu selama itu, maka kita dapat belajar banyak hal mengenai cara berbisnis yang benar maupun kegagalan yang kami alami dalam berbisnis. Jadi kita dalam berbisnis, kita bisa belajar dari kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami untuk lebih maju ke depannya dalam berbisnis. Pada slide selanjutnya yaitu ada laporan progres penjualan, di mana laporan progres penjualan ini terdiri dari beberapa minggu yang akan kami lakukan. Pada saat ini kita membahas minggu yang pertama. Minggu yang pertama yaitu terjadi pada 24 Februari sampai 1 Maret 2020. Selama itu kami melakukan banyak hal yang kami lakukan. Di antaranya yaitu yang pertama penentuan produk. Dalam penentuan produk ini kami melakukan bukan hanya sekedar menentukan produk saja, tetapi kami juga mencari ancaman, peluang ataupun lainnya dalam penentuan produk ini. Yang kedua yaitu penentuan teknik dan media promosi. Setelah kami menentukan produk, kami juga menentukan media promosi yang akan kami lakukan. Yang ketiga yaitu pembuatan media sosial. Jadi setelah kita melakukan penentuan teknik dan media promosi, kami melakukan pembuatan media sosial yang mana telah dijelaskan di slide yang sebelumnya, yaitu kami menyediakan media sosial, 3 media sosial, yaitu ada yang pertama ada WA, WhatsApp, via WhatsApp, terus yang kedua ada Instagram, terus yang ketiga ada Line. Kita lanjut slide yang berikutnya, yaitu laporan progres penjualan pada minggu kedua yang terjadi pada 2 Maret sampai 8 Maret 2020. Di mana pada selama tanggal tersebut kami melakukan banyak hal. Di antaranya yang pertama yaitu melakukan pemesanan produk. Di mana pemesanan produk ini kami lakukan di toko grosir sehingga harga yang kami dapatkan lebih murah. Terus yang kedua yaitu ada melakukan pepostingan di media sosial atau coming soon. Jadi kami melakukan pepostingan di WhatsApp, IG maupun Line yang berupa produk yang akan kami jual. Terus yang ketiga yaitu ada
melakukan promosi pemostingan di media sosial. Jadi setelah kami perkenalkan produk kami ke konsumen, kami melakukan pemostingan yang berupa promosi ke media sosial yang telah kami buat, yaitu tadi berupa WhatsApp, Line, dan IG. Terus yang keempat yaitu ada melakukan open PO yang pertama atau produk morang-moreng. Jadi kami sebelum beralih ke keripik, kami itu melakukan reseller dari toko lain yang berupa produk morang-moreng dan juga mempunyai varian yang banyak. Yang berikutnya yaitu laporan progres penjualan yang terjadi pada minggu ketiga, di mana minggu ketiga ini terjadi pada tanggal 9 Maret 2020 sampai 15 Maret 2020. Dalam minggu ketiga ini kami yang pertama kami lakukan yaitu evaluasi produk, di mana evaluasi ini kami lakukan karena kami pada penjualan sebelumnya kami mengalami kerugian bukan keuntungan. Jadi kita memutuskan untuk melakukan evaluasi produk, di mana kami berencana untuk mengganti produk kami agar kami tidak mengalami kerugian, dan juga peminatan konsumen itu terlalu sedikit yang kami terima. Yang kedua yaitu survei produk baru. Jadi setelah kami melakukan evaluasi produk, kami menemukan banyak yang ganjal dari situ. Kami putuskan untuk melakukan survei produk baru di tempat-tempat grosir atau sehingga harga yang kami temukan dapat terjangkau. Yang ketiga yaitu pembelian produk dan pengemasan. Setelah kita melakukan survei produk baru, kita berencana untuk melakukan pembelian produk dan pengemasan. Jadi kita tidak reseller lagi, tetapi kita melakukan pengemasan sendiri. Yang keempat yaitu pemotretan produk. Yang kelima penentuan harga produk. Yang keenam pembuatan desain dan cetak label. Jadi kami bukan hanya melakukan pengemasan, tetapi dalam pengemasan tersebut kami mencantumkan label identitas kami sehingga konsumen tahu bahwa produk ini berasal dari mana dan bisnisnya seperti apa, kayak gitu. Terus yang ketujuh yaitu melakukan open PO pertama atau varian keripik. Jadi sebelum kita pindah dari produk morang-moreng ke produk keripik, baru kali ini kita mencoba untuk melakukan open PO pertama. Pada slide yang berikutnya yaitu ada laporan progres penjualan minggu keempat sampai ke-13. Jadi kenapa kami jelaskan minggu keempat sampai minggu ke-13? Karena dalam minggu keempat ini sampai minggu ke-13 kami melakukan kesamaan hal dalam berbisnis. Maksudnya kami melakukan rincian kegiatannya itu sama dari minggu ke-4 sampai minggu ke-13, di mana hal-hal yang kami lakukan pada minggu ke-4 sampai minggu ke-13 yaitu yang pertama yaitu ada pendistribusian produk dan promosi. Terus yang kedua yaitu melakukan open PO pertama. Jadi saya jelaskan di sini produk kami dalam 1 minggu bisnis kami ini melakukan open PO selama 2 kali. Yang mana open PO pertama kami lakukan pada hari Senin, Selasa, Rabu. Terus Kamis kami lakukan pendistribusian. Terus yang kedua yaitu open PO yang kedua pada hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Seninnya kita melakukan pendistribusian. Terus
Yang ketiga yaitu pembelian produk dan pengemasan produk. Jadi kami tidak langsung membeli sekaligus dalam beberapa bulan untuk kami lakukan penjualan. Tetapi kami melakukan pembelian produk dan promosi dan pengemasan produk tersebut selama 1 minggu itu 1 kali. Terus yang keempat yaitu melakukan open PO kedua, dimana yang kami jelaskan sebelumnya bahwa open PO yang kedua ini terjadi pada hari Jumat, Sabtu, Minggu. Bukan hanya empat kegiatan tersebut, tetapi kami juga melakukan promosi dalam setiap langkah yang akan kami lakukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang diskon dari Cemilan Yuk. Jadi, selain kita melakukan penjualan, kami juga melakukan strategi berupa diskon-diskon, yaitu strategi promosi-promosi yang tujuannya untuk menarik minat konsumen dalam melakukan pembelian produk kami. Jadi, promo-promo yang ada di dalam bisnis Cemilan Yuk terdiri dari 3 promosi. Yang pertama yaitu promo Ramadan. Nah, promo Ramadan ini di mana setiap pembelian 3 pieces Cemilan Yuk ukuran 100 gram akan mendapatkan 1 pieces masker. Tujuan kami memberikan 1 gift masker ini karena kami ingin berkontribusi dalam hal pencegahan wabah virus corona. Itu kami juga melakukan promo free delivery. Nah, free delivery ini khusus untuk daerah Surabaya. Lalu untuk pemesanan daerah di luar Surabaya, kami berikan potongan sebesar 5.000 dalam biaya pengiriman. Kemudian kami juga memberikan diskon 10% bagi pembelian produk basreng berukuran 100 gram. Namun pembelian basreng ini khusus untuk promo Ramadan ya teman-teman. Disajikan laporan grafik penjualan per mingguan pada tanggal 2-8 Maret ke tanggal 9-15 Maret mengalami penurunan penjualan dikarenakan produk sebelumnya kurang memuaskan pelanggan dan daya tarik konsumen sedikit. Kemudian pada periode tanggal 9-15 Maret ke tanggal 30 Maret sampai 5 April mengalami kenaikan secara terus-menerus karena kita melakukan pergantian produk baru. Pada periode 30 Maret sampai 5 April ke 6 sampai 12 April penjualan kami mengalami penurunan. Nah, penurunan ini dikarenakan oleh sebab faktor pandemi yang menyebabkan kami kesulitan dalam belanja produk, kemudian juga dalam pendistribusian produk. Oleh karena itu, pada periode 6-12 April ke 4-10 Mei penjualan kami mengalami kenaikan. Nah, kenaikan ini disebabkan oleh strategi promosi yang sudah kami lakukan. Akibat dari penurunan penjualan di minggu sebelumnya, kami berusaha untuk bagaimana sih kami menarik minat konsumen untuk membeli produk-produk kami. Sehingga kami muncul ide untuk membuat promosi-promosi yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu yang ada 3 promosi yang terdiri dari promosi Ramadan, kemudian free delivery, dan juga diskon 10% bagi pembelian produk basreng ukuran 100 gram. Kemudian dalam periode 2 pekan terakhir ini penjualan kami mengalami penurunan. Nah, penurunan ini dikarenakan kurangnya promosi yang sudah kita lakukan karena kan menjelang lebaran seperti itu. Kemudian kami juga kesulitan dalam pendistribusian produk dan juga pembelanjaan produk. Di sini kami dapat memperoleh kesimpulan bahwasanya penjualan yang dilakukan selama kurang lebih dari 3 bulan, yaitu terhitung bulan Maret, April, Mei, apabila dilihat dari laporan keuangan, usaha kami merupakan usaha yang menghasilkan laba yang cukup besar apabila dilihat dari jangkauan waktu yang dilakukan, sehingga
dapat disimpulkan bahwa usaha kami layak untuk dilanjutkan. Berikut disajikan dokumentasi dari media sosial Cemilin Yuk. Yang pertama ada Instagram, kemudian yang kedua ada WhatsApp, dan yang ketiga ada Line. Berikut disajikan dokumentasi penjualan dari Cemilin Yuk. Yang pertama ada dokumentasi penjualan melalui WhatsApp, kemudian ada dokumentasi penjualan melalui Line. Kemudian ini juga merupakan dokumentasi penjualan namun melalui Instagram, di mana di sana terdapat postingan-postingan sebagai media promosi yang sudah kita lakukan. Kemudian di sana juga terdapat grafik insight yang menunjukkan kunjungan profil dari followers kami.